Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan biarlah pada kesempatan ini kami boleh belajar apa yang menjadi isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan ya. Sekarang kita di Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai selesai ayat yang ke-71. Mari kita akan mulai dari ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Saudara, kita sudah mempelajari banyak hal tentang Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita sudah sampai di penghujungnya. Ya. Tentu ini bertalian dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau saudara belum mendengar live study edisi sebelumnya, saudara harus mendengar dulu dari awal ayat yang ke-6. Dari awal pasal yang ke-6 supaya kita tahu ceritanya secara lengkap. Tetapi sekarang ya, ini banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Persoalannya, apa sih yang Yesus khotbahkan sampai mereka menggerutu, sampai mereka bilang perkataan ini keras? Adakah Yesus teriakin dosa moral mereka? "Hei, jangan zina. Hei, jangan kawin lagi, jangan judi, jangan ini, jangan itu, jangan nyembah berhala." Apakah itu? Saudara tidak akan menemukan hal-hal itu di pasal yang ke-6. Karena memang bukan itu yang menjadi titik sasar Tuhan Yesus. Ya. Tuhan gak ada teriakin dosa moral mereka. Nah, di sini kita belajar, banyak orang berpikir ya, seperti saya sudah katakan berkali-kali. Banyak orang berpikir khotbah yang keras adalah khotbah yang teriakin dosa moral seseorang. Pendeta dikatakan khotbah keras kalau dia teriak, jangan curi, jangan zina, tinggalkan selingkuhanmu, dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan khotbah yang keras, itu standar. Saya tidak bilang itu tidak penting, tetapi ya standar kekristenan. Jangankan orang Kristen, orang non-Kristen pun tahu bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik. Hal itu adalah hal yang salah, dosa. Orang non-Kristen juga tahu itu memang harus ditinggalkan. Ya. Jadi perkataan keras di sini ini bukan soal teriakin dosa moral, bukan soal Yesus menyampaikan dengan teriak-teriak, enggak. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah men-challenge pemikiran dan keyakinan mereka. Apa yang telah mereka percayai selama berabad-abad sekarang di-challenge oleh Tuhan Yesus. Apa yang mereka anggap benar selama berabad-abad dari turunan ke turunan sekarang mau dirobohkan, diganti konsepnya oleh Tuhan Yesus. Mereka harus mempercayai Yesus sebagai Mesias, di mana orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Mereka kan sangat mengagungkan Musa dan tidak percaya bahwa di hadapan mereka ada yang jauh lebih tinggi dari Musa. Ini loh yang men-challenge pemikiran mereka. Ini yang mereka nggak bisa terima, saudara. Dan dengar baik, khotbah yang keras adalah khotbah yang men-challenge pemikiran kita. Kita ini pasti setiap kita sudah punya pemikiran kita sendiri. Misalnya hidup yang penting diri sendiri dulu. Yang penting saya sendiri nyaman dulu. Nah sekarang kalau mau ikut Tuhan kan kita di-challenge. Hidup bagi Tuhan dan kerajaannya dan bagi sesama. Nah bisa gak kita ikut dalam hal ini? Bisa gak kita mau merobohkan kubu-kubu pemikiran kita yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau hidup menurut apa yang telah kita pahami di masyarakat pada umumnya, apa yang kita inginkan, hajar aja langsung. Apapun yang kita mau, sikat aja langsung.
Nah, sekarang jadi Kristen gimana? Oh, bukannya kita tidak boleh punya keinginan. Kalau kamu ingin apapun Tuhan marah. Enggak. Tapi bisa nggak kita menselaraskan? Sekalipun kita ingin, tapi kalau kita tahu itu tidak sesuai firman, Tuhan tidak happy dengan apa yang kita inginkan, bisa nggak kita menunda atau kita mengganti keinginan itu? Kalau orang dunia hidup bagi dirinya sendiri, sekarang kita di-challenge hidup adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Kalau konsep dunia berkelebihan bagi diri sendiri, untuk orang lain pelit-pelit saja. Bisa nggak kita sekarang mau men-challenge pemikiran kita supaya cukup untuk diri sendiri dan kelimpahan untuk orang lain? Bukankah hidup kita adalah anggur yang tercurah dan roti yang terpecah? Nah, ini yang Tuhan Yesus terus challenge kepada orang pada zaman itu. Untuk mereka mau merobohkan kubu pemikiran apa yang mereka telah percayai berabad-abad. Dan ini tidak mudah, makanya dikatakan keras. Nah, setiap kebenaran firman Tuhan yang men-challenge kita untuk mengganti pemahaman kita, mengganti cara hidup kita, mengganti cara berpikir kita, mengganti fondasi hidup kita, itu firman yang keras. Ayat 61 sekarang ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, mereka atau berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yang harus kita perhatikan di sini adalah yang tidak bisa terima ini bukan pengikut biasa, saudara. Di sini dikatakan bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Yesus bukan hanya punya ke-12 murid ya, ada berlapis-lapis, ada ke-70 murid, 120 murid dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah dikategorikan murid, ini bukan sekedar fans, bukan sekedar follower, bukan sekedar pengikut biasa. Kalau sudah dikategorikan murid, pasti ini sudah punya kelasnya, sudah punya komitmennya. Kalau nggak ada komitmen bukan murid. Nah, bayangkan yang bersungut-sungut di sini ini bukan pengikut biasa, murid, statusnya sudah murid, tetap bersungut-sungut. Ya. Udah diakui sebagai murid. Nah, saudara, begini saudara. Ya. Pada dasarnya orang ketika pada mulanya mau menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau dimuridkan, aku mau mengikut Engkau. Ya, pada mulanya pasti tulus, pada mulanya pasti ingin sungguh-sungguh ikut. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat ternyata sekalipun pada mulanya ingin tulus-tulus, ingin sungguh-sungguh, tetap bisa menjadi duniawi, tetap punya peluang untuk tidak mempercayai apa yang Yesus ajarkan. Ketika di-challenge, ada pemikiran yang harus diganti, ada fondasi yang harus dibongkar, ketidakrelaan itu bisa mulai muncul dan memilih meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita tidak mempercayai apa yang Tuhan firmankan, sebenarnya kita sedang tidak setuju dengan Tuhan. Nah, makanya ketika Tuhan menyampaikan bahwa dirinya Mesias dan lain sebagainya, roti hidup yang kita udah bahas, ada segelintir murid-murid yang tidak bisa terima tentang hal itu. Ya, makanya Tuhan bilang, Tuhan tahu mereka lagi bersungut-sungut. Ketika murid-murid itu tidak mempercayai firman, sejatinya mereka sedang bersungut-sungut. Sejatinya mereka sedang tidak setuju dengan Tuhan. Maka orang percaya yang bersungut-sungut, yang banyak protesnya, Tuhan kenapa ini menimpa aku, Tuhan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, sungut-sungut terus. Sebenarnya itu sedang tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Bukankah Alkitab berkata, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, sebenarnya kita sedang tidak setuju dengan Tuhan. Seperti murid-murid di sini bersungut-sungut karena mereka tidak setuju dengan apa yang Yesus ajarkan. Yuk kita belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan. Sekalipun kita belum mengerti, saudara, tetapi kita harus belajar mempercayainya. Dan di sini Tuhan katakan, adakah imanmu tergoncang? Atau adakah khotbahku ini, pengajaranku ini, perkataan ini
menggoncangkan iman kita. Ya, menggoncangkan iman. Iman itu atau kepercayaan yang salah atau fondasi yang salah dalam hidup kita memang perlu digoncang. Makanya ketika Tuhan menyampaikan pengajarannya, ini fondasi-fondasi yang salah yang dihasilkan selama ini itu memang digoncang. Iman itu kan dasar, iman itu kan fondasi. Dan fondasi yang salah memang harus digoncang. Sebab harus dirubuhkan, harus ditukar dengan fondasi yang baru. Itu sebabnya perkataan Kristus itu keras. Karena kubu-kubu pertahanan yang ada di pemikiran murid-muridnya harus dirombak, diganti dengan sesuai yang ia inginkan. Ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Aku baru bilang tentang kemesiasan, roti hidup, kamu sudah goncang. Gimana nanti satu hari kelak kamu akan melihat anak manusia naik? Ya, itu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tunggu, nanti kamu melihat anak manusia naik ke surga. Kamu akan lebih tergoncang lagi. Sebab itu lebih tidak make sense lagi. Tapi nanti kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri kan. Seperti ini kira-kira apa yang Tuhan ingin bicara. Kalau saya tarik ke konteks zaman sekarang, kalau orang-orang tidak bisa mempercayai Alkitab, ya saya harus katakan bahwa satu hari kelak Tuhan akan datang. Mata kita sendiri akan melihat Tuhan datang di awan-awan dengan beribu-ribu orang kudus akan menghakimi dunia ini. Kalau kita tidak mempercayai ini, saudara, kita tidak mempercayai firman Tuhan ini, nanti kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita akan lebih gak percaya lagi. Ya, ini sama seperti murid-murid zaman dulu. Baru perkataan gini aja kamu sudah goncang. Tunggu, nanti kamu akan melihat hal yang lebih menggoncangkan lagi. Kalau sekarang dikatakan Yesus akan datang kembali, banyak orang yang terus nyinyir, ngenyek dan bilang, dari dulu juga ngomongnya gitu. Oke, gak apa-apa, tunggu. Nanti kamu akan lihat hal yang lebih menggoncangkan lagi. Bahwa benar dia akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Yesus kan sedang mau bilang, kamu baru aku bilang roti hidup aja kamu udah gak percaya. Kalau aku bilang aku akan naik ke sorga, kata Tuhan, kamu bisa lebih jengkel lagi nanti. Nah kan kira-kira gitu, kamu gak akan bisa percaya. Ya udah, tunggu aja nanti waktunya, kamu akan melihat langsung. Jadi kalau zaman sekarang, kalau kita dikatakan dunia ini pasti berakhir, Kristus akan datang, banyak orang yang ngenyek, banyak orang yang gak percaya. Ya nanti kalau kita bilang Tuhan akan datang di awan-awan permai dengan beribu-ribu orang kudus, mata kita akan melihat. Orang-orang seperti ini akan lebih jengkel lagi untuk mendengar hal itu. Tapi ya nggak apa-apa saudara ya. Dari zaman dulu memang sudah ada perlawanan-perlawanan seperti ini. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah kunci jawabannya. Kalau kamu, kata Tuhan Yesus ya, memaknai ajaran Yesus secara duniawi, kita tidak akan mengerti. Kita harus memaknai ajaran Yesus secara rohani. Jadi kalau manusia duniawinya yang masih kencang, kita mau memahami apa yang Tuhan ajarkan dengan kedagingan kita, ya itu nggak bisa. Harus manusia rohani kita yang memahaminya. Ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Hal ini menunjuk apa Yesus mengenal setiap mereka. Memang sampai saat ini juga banyak kok yang datang ke gereja tapi tidak percaya Yesus, saudara ya. Agama Kristen, KTP Kristen tapi tidak serius mempercayai Tuhan Yesus. Dan saya harus katakan, Yesus tahu persis isi hati manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti murid-muridnya saat itu, biarpun status murid, mengikut dia,
Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu persis isi hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu tidaklah kukatakan kepadamu. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Saudara, ayat ini jangan langsung ditarik ke predestinasi. Itu di luar wilayah pengetahuan kita, ya. Tuhan memilih, betul. Tetapi pemilihan Tuhan beda dengan pemilihan manusia. Manusia memilih pasti punya dasar pertimbangan. Ketika Tuhan memilih, Tuhan juga punya dasar pertimbangan. Dan itu di luar nalar kita, ya. Saya tidak sedang membahas predestinasi. Tetapi yang pasti bagi kita adalah kalau kita boleh mengenal Kristus, kalau kita boleh mengenal Dia, ini adalah sebuah anugerah besar. Lakukan itu dengan sepenuh hati dan dalam ketulusan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Jadi, kalau kita saat ini boleh datang kepada Tuhan, kita boleh melayani Dia. Yuk, saya encourage setiap kita untuk melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Jangan persoalkan predestinasi dulu, saudara, ya. Jangan persoalkan hal yang itu dulu. Jangan nanti malah, ya saya mah gak bisa melayani Tuhan, saya gak dipilih sama Tuhan. Udah, jangan pusingin itu dulu. Yang jelas, kalau saudara saat ini bisa menyaksikan program ini, bisa ikut belajar kebenaran firman Tuhan, maka saudara sudah ditarik oleh Tuhan, saudara sudah dibawa kepada Tuhan. Tugas saudara dan saya adalah mengasihi, melayani Dia sampai akhir hayat kita. Dalam ketulusan, dalam kesungguhan, dalam keteguhan hati. Ya, ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Jadi orang yang meninggalkan Kristus bukan ada zaman sekarang saja, dari zaman dulu. Ingat, yang mengundurkan diri ini murid, bukan pengikut biasa. Menjadi murid Kristus memang tidak bisa setengah-setengah. Kalau ada orang yang mau meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan ajaran-ajaran yang menggoncang fondasi yang lama, itu adalah hal yang biasa, ya. Sebab memang banyak orang tidak tahan dengan ajaran kebenarannya. At the end, kita harus memilih, saudaraku. Kita harus memilih, ya, bahwa apakah kita mau mengikut pertimbangan-pertimbangan Tuhan atau kita mau ikut pertimbangan-pertimbangan manusia. Bukankah banyak orang yang mencari ajaran yang sesuai dengan dirinya? Makanya Alkitab berkata, di akhir zaman ini ada banyak orang mengumpulkan pengajar-pengajar palsu untuk memuaskan telinga mereka, ya. Bukankah seharusnya kita yang menyesuaikan diri dengan ajaran Tuhan? Bukan kita mencari ajaran yang sesuai dengan telinga kita, kita terima apa yang sesuai dengan hati kita. Kalau tidak, kita gak mau terima. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, Yesus itu tidak takut kehilangan pengikut. Dia tidak mendiskon ajarannya supaya lebih banyak lagi yang mau ikut. Ketika sudah ada sebagian murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak mau ikut Dia, Alkitab tidak tulis, tunggu dulu, jangan pergi dulu, sini, oke deh, aku rendahin standarnya. Nggak bisa, saudara. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak kasih diskon, saudara, ya. Kalau saudara tahu ada barang-barang tertentu, merek-merek tertentu yang tidak akan pernah kasih diskon. Jadi kalau di luar negeri itu, negara barat, ya, tanggal 26 Desember itu biasa ada namanya Boxing Day, di mana diskon gede-gedean. Tapi ada merek-merek tertentu, terserah mau Boxing Day, Boxing Day, mau apa kek, nggak ada diskon-diskonan, nggak ada year end sale, mid year sale, apa nggak ada, harganya begini terus. Ya, memang kalau berkualitas tinggi itu nggak ada diskon, saudara. Termasuk ajaran Tuhan Yesus. Tuhan nggak pernah mendiskon sedikit pun, nggak mau ikut pun nggak masalah, ya. Nggak mau ikut pun nggak masalah. Tuhan nggak takut kehilangan
orang-orang yang mau mengikut Dia. Ya. Orang yang terhilang Tuhan cari. Tetapi orang yang di dalam rumah seperti anak yang hilang, dia sudah tahu ketetapan bapaknya, lalu sekarang dia mau memilih keluar dari rumah, bapaknya tidak kejar dia. Ya. Yang terhilang Tuhan cari. Domba hilang dicari, mutiara hilang dicari. Tetapi ketika seorang anak yang sudah ada di dalam rumah bapaknya memutuskan, aku mau ikut dunia, bapak tidak kejar. Tapi kalau dia mau kembali lagi, bapak selalu dengan tangan terbuka. Ayat 68 sekarang. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, Petrus bukan manusia sempurna. Di kemudian hari ia juga pernah menyangkal Yesus. Ia memang orang yang bermulut besar, saudara ya. Kadang-kadang kalau ngomong ekstrim banget. Tetapi satu hal, dia punya hati serius ingin melayani Sang Raja. Saudara, hati kita, kesungguhan hati kita itu menjadi modal utama kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan gak cari orang yang sempurna. Saya juga belum sempurna. Tapi yuk kita sama-sama belajar kayak Petrus gini. Kita punya keteguhan hati, punya tekad hati untuk kita mau mengikut Tuhan Yesus. Itu Petrus, ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Nah, kata tahu di sini menggunakan kata ginosko, artinya ada sebuah pengenalan di sini. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya karena mendengar apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, tetapi ada pengenalan di sini, ada hubungan pribadi, ya, antara murid-murid yang tidak meninggalkan Yesus. Dengan pribadi Yesus sendiri itu ada hubungan pribadi. Ayat 70 dan 71, ayat penutup. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, Yesus sedang bicara tentang Yudas Iskariot. Salah seorang murid Yesus memang akan ada yang menjadi iblis. Tetapi saudaraku ya, saya harus katakan bukan berarti pasti Yudas yang ditetapkan. Ketika Injil ini dituliskan, sudah lewat semua peristiwa itu. Ada satu dari 12 murid yang akan menyerahkan Yesus. Ya. Dan akhirnya Yudas yang memilih untuk menyerahkan Yesus ke tangan imam besar. Sebab nanti kalau kita pelajari terus sejak awal, Yudas ini memang ada bengkok-bengkoknya ya. Memang akan ada yang menyerahkan, tapi kita jangan selalu berkata takdir mati Yudas yang akan menyerahkan. Enggak, saudara ya. Kita harus ingat ketika Injil Yohanes ini ditulis ya, ketika Injil ini ditulis, semua peristiwa sudah terjadi. Makanya Yohanes bisa berkata Yudas yang dimaksud. Tapi pada saat itu murid-murid pun tidak tahu siapa yang dimaksud. Memang sudah dinubuatkan akan ada satu orang yang menyerahkan. Tetapi siapanya, murid-murid yang lain pun tidak tahu saat itu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami kuasa untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami butuh anugerah-Mu, sebab bukan dengan kuat gagah kami, tapi hanya oleh Roh-Mu saja ya Tuhan kami boleh hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, follow Instagram Lifehouse Community, subscribe YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music. Sebab di sana ada banyak acara yang akan memberkati saudara. Dan untuk saudara yang berdomisili di Jakarta, saya menunggu saudara untuk kita beribadah bersama di Wang Plaza lantai 2, Jalan Panjang, Kafling 17, Kedoya Utara, Kebonjeruk ya. Sampai jumpa di ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai berjumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh.